Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan tema PKM GFK, yaitu konsumsi dan produksi, yaitu tujuan SDGs nomor 12. Ini adalah bentuk proposalnya oleh kelompok 14. Dari saya sendiri, dari pertama, lalu yang kedua ada saya Dava Pramudiananta. Lalu yang selanjutnya saya Ahmad Dendi Fauzi. Oke, next. Di bab 1 ada jadwal kegiatannya. Ini kira-kira jadwal kegiatan yang kita lakukan selama pembuatan proposalnya, dari riset, penyusunan ide, konsep, naskah, pengambilan video, edit, pengunggahan, dan proposalnya sampai habis di bulan November tanggal 4, 5, 6, dan 7. Next. Lalu di bab 2 ini kita juga masukkan tautan video YouTube, yaitu video tentang memperkenalkan tema tema tujuan SDGs nomor 12 ini, yang itu konsumsi dan produksinya. Next. Oke, masuk ke bab 3, yaitu sinopsis singkat konten dari proposal PKM GFK yang kelompok kami buat. Di sini di paragraf pertama saya langsung masuk, yaitu tentang mengenai tujuan 12 TPB sendiri, yaitu adalah menjamin pola produksi dalam konsumsi yang bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, pada dokumen RAN ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun non-pemerintah. Nah, di sini kan udah ada targetnya, yaitu habis itu kan kita harus memerlukan strategi. Strategi untuk mencapai tujuan 12 ini, menjamin produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab adalah yang pertama, inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Yang kedua, menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Yang ketiga, penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen atau masyarakat mengenai manfaat produk tersebut. Yang keempat, pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur. Yang kelima, pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan. Yang keenam adalah meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Berikutnya, untuk mencapai target penjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan, bisa kita capai. Poin pertama, penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana, serta perdata lingkungan secara tuntas. Kedua, peningkatan kualitas air dan kualitas udara. Yang ketiga, peningkatan tutupan lahan atau hutan melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis atau terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem, dan pemulihan tutupan lahan atau hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut. Lalu yang terakhir atau yang keempat, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa kita sebut B3. Nah, tujuannya diadakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain terkait dengan yang pertama, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, program pengembangan kapasitas lingkungan hidup. Yang ketiga, program kajian dan penataan lingkungan hidup. Oke, di bab 4-nya ada lampiran dari biodata ketua dan anggotanya nanti. Dari biodata ketua, saya sendiri, nama saya adalah Adi Dari Pertama Perbatoro, dari program studi teknik sipil. Lalu
tempat tanggal lahir Jakarta 05 Oktober 2022, alamat email, dan nomor telepon, dan sebagainya. Boleh next. Kegiatan kemahasiswaan saya tidak ada, penghargaan juga tidak saya masukkan. Lalu biodata anggota ada 2. Yang pertama dari Ahmad Dendi Fauzi, yaitu laki-laki, program studinya teknik sipil, NIM, tempat tanggal lahir Tangerang 28 Oktober 2021, alamat email dan nomor telepon. Kegiatan kemahasiswaan, dia ada bergabung di Himpunan Mahasiswa Sipil sebagai anggota dengan waktu dan jabatan sebagai yang tertera. Berikutnya. Anggota kedua ada Dava Pramodia Ananta, laki-laki, program studi teknik sipil, NIM, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Desember 2021, alamat email dan nomor telepon. Kegiatan kemahasiswaannya, dia ada bergabung di Himpunan Mahasiswa Sipil juga sebagai sekretaris kedua, waktu dan tempat sesuai dengan yang tertera. Nah, ini berikut adalah justifikasi anggaran kegiatan. Kira-kira ini adalah perlengkapan dan keperluan yang kita perlu beli atau perlu gunakan selama pembuatan video dan segala macamnya. Dari perlengkapan barang, kita perkirakan kira-kira 150.000 ada terpakai. Lalu bahan habis pakai seperti kuota internet, kurang lebih cuma 100.000. Volume 3, maksudnya 3 anggota ya. Lalu perjalanan, karena kita perlu mengambil video mungkin secara langsung atau mengambil video direct secara face to face. Lain-lain itu kebutuhan tambahan macam-macam. Cetak naskah dan proposal ya kira-kira cuma 20.000. Dan subtotalnya adalah total dari segala kebutuhan itu adalah 420.000. Berikutnya. Ini adalah susunan organisasi dan pembagian kegiatannya. Saya sendiri menyiapkan naskah video dan pembuatan proposal. Lalu Ahmad Dendi Fauzi menyiapkan materi, konsep, dan kebutuhannya. Lalu Dava Pramodia Ananta mengkoordinir setiap kegiatan dalam pembentukan video dan mengedit videonya. Next. Nah, ini adalah surat pernyataan yang perlu dibuat dalam membuat proposal PKM GFK-nya. Proposal PKM GFK seperti biasa, penyampaiannya hanya dengan menyampaikan tema apa yang ingin disampaikan, lalu mengatakan bahwa ini tidak ada yang namanya meniru atau plagiat atau apapun itu. Nah, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.